Selamat pagi Bapak Ibu, apa kabar pagi hari ini? Luar biasa baik, puji Tuhan. Mari pagi hari ini kita mau bawa persembahan kita yang terbaik bagi Tuhan. Mari kita datang dengan kerinduan, dengan kehausan akan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Pagi hari ini kami datang. Kami bawa persembahan kami kepadamu. Yang terbaik Tuhan kami mau berikan. Biarlah namamu yang dimuliakan, namamu yang ditinggikan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur. Kami bawa yang terbaik bagimu pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku Yesus, ingin ku
Tuhan, tiada janji seperti yang ada padamu bagi setiap kami. Terpujilah namamu di dalam nama Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Saya mau senyum yang terbaik Bapak Ibu. Saya menunggu senyum yang terbaik dari Bapak Ibu. Boleh berikan salam kiri kanan. Katakan, ku diberi kuasa dari Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita katakan, diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kaki. Amin. Pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Sama-sama yuk. Diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kaki. Mari pakai kuasa. Pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, sekali lagi katakan, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Engkau Tuhan bagi kami. Terima kasih Yesus. Sama-sama, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Silakan duduk Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan. Kau Allah yang sudah memberikan kami kemenangan. Kami bersyukur buat kebaikan. Sebab itu Tuhan, kami mau katakan dari setiap hidup kami, mau terus Tuhan melibatkan Tuhan dalam setiap apapun yang kami kerjakan. Terima kasih Tuhan.
ucapan dan perbuatanku, ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Terima kasih Tuhan Yesus. Di telapak tanganmu tertulis namaku, di dalam genggamanmu seluruh hidupku. Sungguh bangga ku punya Bapa sepertimu, yang tak pernah melupakanku. Amin. Di tengah badai hidup Kau menemaniku, di atas gunung batu Kau bawa diriku. Sungguh bangga ku punya Bapa sepertimu, yang tak pernah meninggalkan. Mari nyatakan, ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Setiap kata-kata pujian ini itu ungkapan hati kami Tuhan. Bukan hanya sekedar karena kami tahu dan hafal kata-kata lagu ini, tapi biarlah ini pernyataan iman kami di hadapan-Mu pagi hari ini. Biarlah hidup kami menjadi persembahan yang berkenan kepadamu. Hidup kami menjadi penyembahan yang menyukakan hati-Mu. Setiap perkataan dan tindakan kami, bukan saja ketika kami ada di dalam gedung pertemuan ibadah seperti ini, tapi dimanapun kami melangkah berjalan dalam hidup kami sehari-hari, biarlah Engkau dipermuliakan, sehingga setiap orang melihat Kristus nyata dalam hidup kami, sehingga hidup kami memuliakan nama-Mu, dan hidup kami menghasilkan buah yang tetap, karena kami adalah orang-orang yang sudah Engkau pilih menjadi umat pilihan-Mu. Bapa, kami bersyukur kepadamu pagi hari ini. Kami boleh berkumpul memuji menyembah-Mu, dan sebentar kami mau belajar firman-Mu. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti dan memahami firman-Mu, sehingga kami percaya firman-Mu dan kami melakukannya dalam hidup kami, dan Engkau dipermuliakan. Di dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Yang siap mari katakan amin. Terima kasih untuk tim profetik. Shalom. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan kalau hari ini kita boleh ada sebagaimana kita ada di dalam pemeliharaan Tuhan, tentunya di sepanjang minggu yang sudah kita lalui. Ini baru minggu kedua dari tahun yang baru, dan saya percaya ada begitu banyak hal tentunya yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup kita sepanjang tahun ini, amin. Dengan fokus kita tahun ini adalah berbuah tetap. Setelah sepanjang tahun yang lalu kita belajar bagaimana kita menjadi orang-orang yang murah hati, karena Bapa kita adalah Bapa yang murah hati.
Dan kita melihat sepanjang tahun yang lalu ada banyak kemurahan-kemurahan Tuhan yang kita nikmati. Karena firman Tuhan yang berkata, berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan menikmati kemurahan Tuhan. Dan saya percaya kemurahan Tuhan tidak berhenti hanya di sepanjang tahun 2023, tapi kemurahan Tuhan dan kebajikannya akan terus menyertai kita di sepanjang tahun yang baru ini, bahkan di sepanjang umur hidup kita. Yang percaya katakan amin. Nah, hari ini kita mau sama-sama belajar dari Yohanes pasal 15, ayatnya yang ke-16. Firman Tuhan yang menjadi ayat tema dan fokus kita tahun ini. Mari kita baca sama-sama ayat ini, karena saya percaya sepanjang tahun ini Bapak Ibu akan terus melihat ayat ini terpampang, dan biarlah itu merema, melekat dalam hidup kita, dan itu menjadi sebuah gaya hidup dalam hidup kita. Mari baca sama-sama 1, 2, 3. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Amin. Nah, saya percaya memasuki tahun yang baru, tahun 2024, tentu ada banyak di antara kita, bahkan mungkin keseluruhan di antara kita, menaikkan doa, permohonan, pengharapan, untuk apa yang kita mau capai di tahun 2024. Dan firman Tuhan katakan, di bagian terakhir, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Berapa banyak yang mau sepanjang tahun ini doanya dijawab Bapak Ibu? Apa yang kita minta Bapak berikan kepada kita. Ngomong kanan kiri, itu sebenarnya cuma bonus. Amin. Artinya ketika kita melakukan bagian kita, udah otomatis Tuhan pasti akan memberikan, karena Dia pasti akan melakukan bagiannya. Jadi mari kita lebih fokus kepada apa yang harusnya kita lakukan bagi Tuhan. Karena percayalah Tuhan kita setia, Tuhan pasti akan melakukan bagiannya. Amin. Karena berkali-kali saya harus ingatkan, memang kasih Tuhan itu tak bersyarat, tapi janji Tuhan itu bersyarat. Dan hari ini di awal tahun, Tuhan berjanji apa yang kamu minta kepada Bapa, itu akan diberikan kepadamu. Itu janji Tuhan. Dan ingat, janji Tuhan itu bersyarat. Kalau kasih Tuhan gak bersyarat. Nah, oleh sebab itu hari ini kita mau belajar 3 kebenaran. Tapi poin yang ketiga sudah saya sampaikan di depan tadi, yaitu bahwa apa yang kita minta kepada Bapa itu akan diberikan kepada kita. Kita percaya, dan bukti tindakan kepercayaan kita adalah taat akan firman Tuhan. Nah, di dalam ayat tadi yang pertama katakan dengan jelas, katakan bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Nah, hal yang pertama yang harus kita mengerti, kebenaran yang pertama harus kita mengerti adalah Allah yang memilih. Nah, sejak semula kalau Bapak Ibu membaca dalam kitab Perjanjian Lama, mulai dari kitab Kejadian, maka kita akan melihat bahwa sejak semula Allah lah yang menjadi inisiator dalam hal pemilihan ini. Bagaimana Allah memilih Adam ketika Allah di dalam Kejadian pasal 1 ayat 26, 27, 28 katakan, marilah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Atas inisiatif, atas kesepakatan yang Allah lakukan, dan manusia yang pertama Adam diciptakan, dibentuk lebih tepatnya. Kemudian berjalannya waktu, kita tahu akhirnya Adam juga jatuh dalam dosa. Karena memang sekali lagi manusia itu diciptakan dengan yang namanya free will, kehendak bebas. Manusia tidak pernah diciptakan Tuhan menjadi robot dengan nasib, pradestinasi yang sudah diprogram sejak awal, enggak. Tapi manusia diciptakan Allah dengan free will, dengan kehendak bebas, supaya dari hatinya yang Allah mau, supaya manusia itu mengasihi Allah. Tetapi itulah realita, fakta, sejarah yang kita tahu.
Kemudian akhirnya berjalan waktu, firman Tuhan katakan Kejadian 5, kecenderungan hati manusia berbuat dosa. Saya nggak tahu apakah akhir tahun kemarin saya sudah pernah sampaikan, tapi di beberapa komsel saya sampaikan, di Koram Deo juga saya sampaikan. Artinya begini, saya mau Bapak Ibu jemaat mengerti, memahami, karena ada beberapa kali mungkin Bapak Ibu akan menemukan ayat di dalam perjanjian lama yang ngomong gini, maka menyesallah Allah. Sehingga ada kadang orang bertanya, Pak, kan Tuhan tuh maha tahu. Iya. Tuhan tahu nggak manusia bakalan jatuh dalam dosa? Iya. Kalau gitu ngapain diciptain Pak ya? Kurang kerjaan kali Tuhan itu ya. Habis itu dia sendiri nyesel. Nah, yang perlu Bapak Ibu pahami, kata menyesal di dalam terjemahan bahasa Indonesia, sebenarnya kalau bahasa saya saya suka dengan bahasa saya nyesek sebenarnya, bukan nyesel Tuhan itu, nyesek ngadepin manusia. Ngomong kanan kiri, saya berharap Tuhan gak nyesek ngadepin kamu. Karena free will tadi Bapak Ibu. Udah dikasih karunia, dikasih pemeliharaan, dikasih kemurahannya, nyungsep lagi dalam dosa. Karena Bapak Ibu harus mengerti Allah itu kasih, iya Allah itu kasih. Allah itu penuh dengan kasih karunia, Allah itu gak mau menghukum karena dia Allah kasih. Tapi di satu sisi dia Allah yang adil, maha adil. Orang yang berdosa itu upahnya maut, hukuman jelas. Nah, Bapak Ibu yang sudah jadi orang tua, saya percaya Bapak Ibu akan lebih memahami hati Tuhan, karena Bapak Ibu sering ngalami hal yang sama. Nyesek ngadepin anak. Di satu sisi kita mau mengasihi anak kita. Waktu anak kita akhirnya buat salah, nakal, bandel, kita disiplin kan? Kadang kita bisa pakai tongkat. Mau tanya kanan kiri suami istri, waktu kamu selesai pukul anak kira-kira hatimu sedih dan nyesel nggak? Nyesek nggak? Atau ada orang tua puas ngebukin anak, pak, puas ya. Itu orang tua yang perlu bertobat. Tapi kalau orang tua yang benar, yang baik, itu pasti nyesek. Pernah ngalami Bapak Ibu? Habis mendisiplin anak, apalagi kalau bapaknya agak garang gitu seperti saya dulu. Dulu saya bisa main pukul, habis anak saya nomor 1 sampai kepahitan akhirnya. Tapi setelah itu kan jadi nyesel, aduh. Kadang mamanya ngomong, makanya lah, taat lah, makanya dengerin papa, makanya jangan ngelawan. Seperti itulah hati Tuhan bertahun-tahun, bahkan ribuan tahun, 4.000 tahun di perjanjian lama. Manusia dikasih karunia, berdosa lagi, harus dihukum lagi. Bukan Allah menyesal Bapak Ibu, ngomong kanan kiri, Allah itu nyesek. Antara kasih dan keadilannya itu kadang akhirnya dia pilih Nuh setelah Tuhan musnahkan manusia dengan air bah, tapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Masih ada satu keluarga yang mendapat kasih karunia. Dan saya berdoa, saya percaya saya sedang berdiri di depan orang-orang yang mendapat kasih karunia Tuhan, amin. Berjalan waktu, ya seperti itu lagi manusia. Allah memilih Abraham, memilih Ishak, kemudian memilih Yakub. Dan kemudian memilih Musa untuk menjadi perantara, akhirnya meningkat Tuhan memilih satu bangsa, yaitu bangsa Israel. Karena memang di dalam Roma pasal yang ke-5 ayat 19 yang kalau Bapak Ibu baca di Alkitab aplikasi, ada tanda bintang, klik itu dari perjanjian lama. Firman Tuhan ngomong gini, sebab ia berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan, dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Nah, kita bersyukur kita yang hidup di era perjanjian baru. Kalau kita baca dari Efesus pasal 1 ayat 4, firman Tuhan ngomong gini, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Nah, yang seperti saya katakan tadi, mulai dari personal Allah memilih manusia-manusia yang berkenan di hatinya, sampai pada akhirnya satu bangsa pilihan Allah pilih, yaitu bangsa Israel. Dan semua itu bersifat kekal, sampai hari ini bangsa Israel itu tetap bangsa pilihan Tuhan Bapak Ibu.
Gitu-gitu mereka itu bangsa pilihan Tuhan. Terus ngomong kanan kiri, gitu-gitu kamu juga orang pilihan Tuhan loh. Amin Bapak Ibu. Gitu-gitu itu ya udahlah, gitu-gitulah maksudnya. Paham Bapak Ibu? Tapi ya saya berdoa, saya mendorong dengan kebenaran firman Tuhan mengubah hidup kita semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Amin. Sehingga hidup kita enggak apa? Enggak gitu-gitu aja. Karena sekali lagi sejak di dalam kekekalan sebenarnya Allah itu sudah menetapkan sebuah rencana. Kalau di sekolah Alkitab dulu ada istilah gini, prinsip salib di hati Allah itu bersifat kekal. Nah kita bersyukur akhirnya seperti apa yang kita sudah belajar di bulan Desember kemarin, grace, kasih karunia. Setelah Allah berkali-kali menyatakan kasih karunia-Nya, tapi berkali-kali juga akhirnya manusia jatuh dalam dosa. Sehingga kasih dan keadilan Allah itu seringkali sepertinya bertentangan satu dengan yang lain. Tapi bersyukur 2000 tahun yang lalu, kasih dan keadilan Tuhan itu bertemu dengan yang namanya pengorbanan. Amin. Saya tentu tidak perlu mengulang lagi kisah tentang Jenderal Samila, itu salah satu contoh yang paling saya suka untuk mengatakan atau menceritakan, mengilustrasikan bagaimana kasih dan keadilan itu bisa bertemu. Itu bagaimana Jenderal Samila menyatakan kasih kepada ibunya yang kedapatan mencuri, yang harusnya dihukum 50 kali cambukan. Tapi Jenderal Samila menyatakan kasihnya kepada ibunya, tapi dia juga tetap menegakkan keadilannya sebagai pemimpin dengan apa? Dengan dia mengorbankan dirinya, mengambil posisi menggantikan ibunya untuk dihukum. Itulah yang Allah lakukan. Makanya kalau Bapak Ibu baca di dalam Yohanes pasal yang pertama, ayat 29, firman Tuhan katakan gini, pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Nah jadi kita bersyukur kasih dan keadilan Allah bertemu di dalam pengorbanan Yesus di kayu salib. Sehingga setiap orang yang mengaku di mulut, percaya di hati, Yohanes 1:12 katakan dia diberi hak menjadi anak-anak Allah, menjadi umat pilihan. Dan saya mau katakan pilihan itu bersifat kekal. Amin. Jadi kebenaran yang pertama yang harus kita mengerti pagi hari ini, Tuhan memilih setiap kita. Dan pilihan Tuhan itu tidak akan pernah salah dalam hidup kita. Amin. Nah hal yang kedua yang harus kita mengerti, saya akan lebih banyak mengupas di hal yang kedua. Karena tadi ayat katakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu dan aku menetapkan. Artinya Tuhan mau setelah kita dipilih, Tuhan itu punya rancangan atas hidup kita. Kalau Bapak Ibu pernah membaca di Yeremia pasal 29 ayat 11 katakan seperti ini. Sebab aku ini mengetahui rancanganku, kata Tuhan. Jadi Tuhan gak ngomong gini, aku tahu rancanganmu, bukan. Tapi Tuhan, aku ini tahu rancanganku mengenai kamu. Jadi sebagai orang-orang yang hidup dalam pilihan Tuhan, mari kita hidup sesuai dengan rencana Tuhan dalam hidup kita, amin. Karena rencana Tuhan itu pasti mendatangkan damai sejahtera, bukan kecelakaan, kata kitab Yeremia tadi. Dan masa depan yang penuh harapan. Dan sekali lagi berulang-ulang saya harus katakan bahwa dari sisi Tuhan, Tuhan pasti akan genapi janjinya, amin. Masalahnya tinggal dari kitanya bagaimana. Tapi sekali lagi mari kita belajar firman Tuhan akan terus merubah paradigma kita, firman Tuhan yang merubah hidup kita, merubah karakter kita, merubah terus pengenalan kita kepada Tuhan semakin mengenal Dia. Nah makanya di dalam poin yang kedua, tadi dikatakan Tuhan yang menetapkan supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Nah itu akan kita belajar sepanjang tahun ini. Tapi yang mau kita belajar hari ini bahwa orang yang sudah menjadi umat pilihan Allah, dia harus hidup dalam panggilan dan rencana Tuhan. Amin. Dan berkali-kali harus saya ingatkan lagi, rancangan Tuhan itu pasti baik bagi kita. Yang percaya katakan amin. Di
Di dalam Roma pasal 8 ayat 28, ini sebuah ayat yang saya bagi di awal tahun di beberapa ibadah yang saya layani, bahkan di beberapa komsel sudah saya bagi, karena saya berdoa, saya berharap setiap kita jemaat Pelita Community khususnya kita mempunyai paradigma yang benar dan kita menjalani hidup kita dengan benar. Karena di dalam Roma pasal 8 ayat 28 firman Tuhan ngomong gini, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Artinya saya mau katakan seperti ini, bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan, yang hidup di dalam rencana Tuhan, nah mereka akan mengalami hal-hal yang baik dalam hidupnya. Karena kalau bicara tentang umat pilihan, itu adalah orang yang mengasihi Allah dan hidup dalam rencananya. Nah saya mau katakan seperti ini, kalau saya tanya kepada Bapak Ibu, berapa banyak di antara Bapak Ibu yang mengasihi Allah? Kalau saya suruh angkat tangan, semua pasti akan mau angkat tangan kan? Ada yang berani ngomong? Gak angkat tangan langsung dilihat, ini orang mengasihi Allah gak sih? Saya percaya setiap kita adalah orang-orang yang mengasihi Allah, tapi nanti kita lihat apakah kita benar-benar mengasihi Allah. Karena firman Tuhan katakan orang yang mengasihi Allah dan hidup di dalam rencananya, maka dia akan mengalami hal-hal yang baik. Nah cuman Bapak Ibu saya harus jelaskan satu kebenaran, kan memang Alkitab kita ini diterjemahkan dalam banyak bahasa. Nah saya mau katakan seperti ini, dan tidak usah syok Bapak Ibu, terjemahan bahasa Indonesia itu kurang tepat. Kurang tepatnya kenapa? Karena harusnya tidak ada kata Allah di situ. Karena King James ngomong gini, and we know that all things works together. Gak ada kata Allah, gak ada God di situ. Jadi yang bekerja bersama-sama itu ya segala sesuatu itu bekerja bersama-sama, dia akan mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia, yang mengasihi Allah dan hidup dalam rencananya. Artinya contoh seperti ini Bapak Ibu, kalau saya minta Bapak Ibu mereview atau flashback sebentar, yang saya percaya mungkin biasanya setiap akhir tahun sebelum Bapak Ibu buat target baru kan Bapak Ibu mengevaluasi hidup. Kira-kira kalau dievaluasi hidup Bapak Ibu tahun 2023, kalau dengan tolok ukur gini, apakah tahun 2023 itu sangat buruk, ya sedang, walaupun anak saya ngomong sebenarnya nggak boleh dikasih pilihan sedang Pak sekarang. Karena nanti pasti orang banyak ngomong ya sedang-sedang sajalah. Atau bahasa saya ngomong apa? Ya gitu-gitu aja lah Pak. Karena banyak manusia kan di dunia ini 63% itu kan orang stabil. Orang stabil itu kan mau cari aman. Jadi kalau ditanya gimana keluargamu? Baik-baik lah Pak. Ya gitu-gitulah Pak. Nah, jadi sekali lagi sangat buruk, sedang, atau baik, atau sangat baik. Coba kalau Bapak Ibu yang sudah merenung sebelum melewati tahun 2023 pasti akan langsung tahu jawabannya. Dan saya nggak mungkin tanya satu-satu, jawab saja dalam hati Bapak Ibu. Kira-kira menurut Bapak Ibu tahun 2023 itu tahun yang sangat buruk bagi Bapak Ibu, atau tahun yang buruk, atau ya sedang-sedang, atau menjadi tahun yang baik, bahkan tahun yang sangat baik. Oke, beberapa detik jawab dalam hati saja. Atau mau perlu disurvei? Siapa yang ngomong tahun yang lalu sangat buruk? Nggak ada kan? Ada yang ngomong, atau tahun lalu tahun yang cukup buruk karena proyek gagal. Tahun lalu aku masuk rumah sakit 3 kali. Terus apa lagi? Orang yang aku kasihi tahun kemarin meninggal. Ya kayaknya tahun kemarin tahun yang buruk. Atau ya sebagian besar ngomong, sedang-sedang lah Pak, kadang ada baik, kadang enggak, ya gitulah hidup Pak, gitu-gitulah. Nah, banyak yang ngangguk, banyak yang setuju, memang dunia ini banyak orang stabil ya, seperti saya dulu. Tapi nggak apa-apa, berapa banyak yang ngomong tahun kemarin tahun yang baik? Omset naik, tender jebol, termit lancar. Apalagi yang ngomong sangat baik tahun kemarin.
Kan pertanyaannya jadi sederhana gini, kenapa bisa jadi berbeda-beda? Dan khususnya bagi Bapak Ibu yang ngomong tahun kemarin itu tahun yang buruk, apalagi sangat buruk. Kalau dari ayat ini dalam terjemahan bahasa Indonesia, kira-kira yang mau disalahin siapa Bapak Ibu? Allah. Jelas Bapak Ibu langsung jawab, karena ayatnya ngomong kita tahu sekarang bahwa Allah yang turut bekerja. Harusnya yang bekerja mendatangkan kebaikan bagi kita itu siapa? Allah. Kalau menurut ayat ini, setuju nggak Bapak Ibu? Nah, tapi sekali lagi sebenarnya ayat ini aslinya nggak ada kata Allah di situ. Ayat ini ngomong bahwa segala sesuatu itu yang bekerja bersama-sama mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia, orang yang terpanggil di dalam rencananya. Nah, jadi kita harus ngerti, apakah kita orang yang mengasihi Allah dan hidup dalam rencana Allah? Karena kalau contoh kami ditanya, apakah tahun kemarin tahun yang baik? Ya baik, sangat baik, puji Tuhan, tahun kemarin kami diberi mobil. Kalau ukurannya adalah hal-hal seperti itu Bapak Ibu, kalau seandainya tahun ini saya nggak dikasih mobil baru lagi, berarti tahun ini nggak lebih baik dari tahun lalu. Seperti itu kan logikanya kan? Karena selalu penilaian orang akan hanya berdasarkan apa yang dia alami. Dan kalau itu nggak cocok dengan apa yang dia mau, apalagi pakai ayat yang Yohanes ini tadi nanti kan katanya apa yang aku minta kepada Bapa diberi. Ini enggak tuh. Kita bisa komplain dengan Tuhan, kita bisa marah, kita kecewa dengan Tuhan. Karena pakai ayat ini. Padahal ayat ini sekali lagi nggak ada kata Allah di situ Bapak Ibu. Sebenarnya segala sesuatu itu yang bekerja mendatangkan kebaikan. Artinya apapun yang terjadi dalam dunia ini sebenarnya sudah disetting oleh Tuhan begitu rupa. Sehingga bagi orang yang mengasihi, nanti saya katakan kenapa orang yang mengasihi itu bisa melihat segala sesuatu itu baik adanya. Sama seperti Tuhan waktu menciptakan langit dan bumi. Setiap kali dia menciptakan sesuatu maka Allah berkata, maka Allah melihat semuanya adalah baik. Gak ada sesuatu pun yang Allah kerjakan gak baik. Jadi segala sesuatu yang sudah terjadi, contoh kecil sederhana gini Bapak Ibu. Hujan dan panas, mana yang lebih baik? Kalau dua-duanya bekerja sama, pasti mendatangkan kebaikan. Tapi kalau kita memandangnya hanya berdasarkan kepentingan kita, ini Denny Lucy gak datang ya. Kalau udah musim hujan, tiap hari hujan, aduh bakalan sepi nih cucian. Ibu-ibu yang udah pagi-pagi udah giling cucian di mesin, tiba-tiba mendung gelap, hujan deras, baru berhenti sebentar hujan lagi. Kira-kira hari itu akan jadi hari yang baik? Atau hari yang penuh dengan apalagi yang jualan es, aduh loka tak ada beli nih hari ini. Seringkali orang melihat dan menilai Allah itu berdasarkan kepentingannya. Nah, orang kalau menilai Allah berdasarkan kepentingan dan egonya, udah jelas itu bukan orang yang mengasihi Allah. Dia yang mau jadi Allah. Paham Bapak Ibu? Padahal kita di gereja nyanyi apa? Hidupku ada di tanganmu. Itu berapa bulan itu berminggu-minggu kita nyanyikan lagu itu. Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima, walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku terkoyakkan, tak pujianku takkan terhentikan, Roh-Mu yang memberi penghiburan. Kan akhir tahun kami pergi ke Lampung. Sekalian jemput anak kami, karena dia dengan temennya naik bus dari Jogja ke Lampung, kami jemputlah di Lampung sekalian liburan beberapa hari. Nah udah mau pas pulang, udah sampai Tempino, kami mampir ke Indomaret, biasa kan untuk istirahat, maaf untuk kamar kecil. Dan anak saya nyeletuk gini, ya sebentar lagi kita kembali ke dunia nyata. Saya bilang, nak liburan ini dunia nyata nak. Karena uang papa mama nyata keluarnya.
Kenapa dia bilang seperti itu? Karena kalau masa liburan dia itu agak bisa overloss. Jadi minta apapun ya mau nggak mau kami harus kasih. Karena dia ngomong ini kan liburan, masa makan ini aja nggak boleh. Karena kalau udah pulang liburan belum tentu semua yang dia minta itu pasti akan walaupun kami kan tetap tahu budgetnya. Nah sama masalahnya gini Bapak Ibu. Saya berharap setelah ngerti kebenaran ini, kebenaran memerdekakan kita. Ada begitu banyak orang Kristen hidup di dalam dongeng, dalam tanda kutip, kalau lagi ada di dalam gedung pertemuan ibadah seperti ini. Kan nyanyinya enak kan? Hidupku ada di tanganmu, kau beri rancangan yang terindah. Amin. Tak hanya yang baik saja yang ku terima, walau tubuhku diremukkan. Pertanyaannya gimana kalau sudah keluar dari gedung ini? Jangankan tubuh sampai remuk Bapak Ibu. Baru sakit rasanya udah seminggu gak sembuh-sembuh aja sudah mulai, Tuhan gimana sih? Itu masih sopan kan? Nah, coba kalau udah 3 bulan sakit gak sembuh-sembuh, masih bisa sopan tanya sama Tuhan? Masih, oh puji Tuhan imannya masih agak mendingan. 1 tahun? Wah, itu akan terbukti apakah kita mengasihi Allah atau enggak. Terus kalimat berikutnya apa? Walau jiwaku terkoyakkan. Ngomong kanan kiri, jiwamu sering terkoyak tak? Ngadepin istri, ngadepin suami, ngadepin anak, ngadepin tetangga, ngadepin kawan kerja. Jangan terkoyak, tercowel. Baru tercowel dikit aja sudah. Ngomong kanan kiri, jangan hidup di dunia dongeng. Hidup itu di dunia nyata. Tubuh kita bisa remuk, jiwa kita bisa terkoyakkan. Apakah kita bisa bernyanyi seperti pemazmur? Sekalipun hatiku dan dagingku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Amin. Nah rahasianya sekali lagi, segala sesuatu itu akan bekerja bersama-sama mendatangkan kebaikan itu bagi orang yang mengasihi Tuhan. Yang saya kasih contoh tadi, kalau matahari bersinar terus tanaman mati Bapak Ibu. Tapi kalau coba hujan terus mati juga. Coba kalau makan terus nggak keluar-keluar, mati juga. Coba kalau keluar terus nggak makan, lebih cepat lagi. Jadi segala sesuatu itu sebenarnya mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi. Nah orang yang mengasihi itu seperti apa ciri-cirinya Bapak Ibu? Baca Yohanes pasal 14 ayat 15, 21 dan 23. Ayat ini ngomong seperti ini. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan apa? Menuruti segala perintahku. Oke? Ayat 21. Barang siapa memegang perintahku dan apa? Melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Ayat 23 saja langsung jawab Yesus. Jika seorang mengasihi aku, apa? Ia akan menuruti firmanku. Jadi apa ciri-ciri orang mengasihi Tuhan Bapak Ibu? Menuruti dan melakukan firman. Sederhana. Artinya ketika kita menjadi orang yang mengasihi Tuhan, kita menuruti dan melakukan firman Tuhan, maka segala sesuatu itu akan baik bagi kita. Amin. Contoh, lagi panas, lampu masih merah, terus ada orang yang mau belok ke kiri, walaupun di situ dengan jelas tertulis belok kiri ikuti lampu lalu lintas. Terus kita diklakson-klaksonin karena memang kita juga nyerobot, apalagi kalau dari sini kita mau lurus kan kita sudah ancar-ancar tuh. Kalau lari situ sudah mulai, kita nggak ngantri yang di tengah kan, di belakang kan, kita langsung ambil jalur kiri kan. Tapi kadang kan harus nunggu beberapa detik kan, belum sampai hijau, terus diklakson-klaksonin orang.
Keadaan itu akan jadi baik kalau kita menjadi orang yang mengasihi Tuhan dengan sabar. Karena perintah Tuhan harus Coba kalau tidak sabar dikelaksonin orang. Nah, itu di jalan. Yang sering di mana? Di rumah ngomong. Sering kali tanya, gimana rumah tanggamu? Hai Pak, cerewet nian istri aku. Kayaknya salah pilih kemarin. Tapi orang yang mengasihi Tuhan dan dia menuruti firman Tuhan ngomong apa? Hai suami-suami, kasihlah istrimu. Ayat 33 Efesus 5 ayat 33 ngomong apa? Bagaimanapun juga. Jadi bagaimanapun juga istrimu, hai suami-suami, kasihilah. Ketika engkau mengasihi Tuhan, menuruti firman Tuhan, rumah tanggamu jadi baik enggak? Walaupun istrimu, bapak-bapaknya takut-takut. Sebaliknya ibu-ibu, istri-istri, suamimu emosian, tukang marah, apalagi kalau dominan mentok. Ketika engkau mengasihi Tuhan, dan engkau menuruti firman Tuhan bilang apa? Tetap tunduk dan hormat. Bagaimanapun juga. Jadi sekali lagi ketika kita menghadapi sebuah situasi, makanya berkali-kali kan kami sudah sampaikan, gak ada masalah dalam hidup kami. Karena kata masalah itu sudah kami hapus dari memori hidup kami. Gak ada masalah dalam hidup kami. Sakit itu masalah? Enggak. Bagi kami itu hanya cara Tuhan menunjukkan bahwa Dia bisa menyembuhkan. Gak ada uang, itu apakah masalah bagi kami? Enggak, kami sudah lewati bertahun-tahun yang lalu bagaimana hidup gak ada uang. Dan kalau ngomong gak ada uang itu benar-benar gak ada uang. Kalau Bapak Ibu ngomong gak ada uang, saya sih agak ragu-ragu sih. Artinya bertahun-tahun, puluhan tahun yang lalu, belasan tahun yang lalu kami masih ngalami. Benar-benar hari ini dapat amplop berkat, salam tempel kalau istilah dulu. Saya dimakan, habis itu habis. Nanti nunggu lagi ada berkat lagi, salam tempel, salam Pantekosta kalau orang dulu ngomong. Nanti itu habis. Apalagi model saya seperti dulu. Pakai ayat lagi firman Tuhan, kesusahan sehari, cukuplah sehari. Jadi kalau ada hari ini, mari kita nikmati hari ini. Saya bersyukur sih ditolong istri saya bagaimana mengelola keuangan. Karena sebenarnya Tuhan juga ajarin kita mengelola kan. Kemarin saya ketemu waktu di Komsel satu jemaat. Dia cerita, Bapak ingat kan beberapa tahun yang lalu keluarga kami seperti apa? Iya. Ya, sekarang saya baru tahu kenapa Tuhan izinkan hal itu terjadi. Itu supaya kami bisa kelola keuangan kami lebih baik lagi. Iya. Jadi sekali lagi bagi orang yang mengasihi Tuhan, bagi orang yang hidup seturut dengan rencana Tuhan, semua itu pasti mendatangkan kebaikan bagi dia. Jadi kalau ada sebuah situasi yang kita alami, jangan salahkan Tuhan Bapak Ibu. Yang perlu kita evaluasi itu adalah hidup kita. Makanya di kita kan ada nilai gini, bukan soal salah atau benar, yang penting respon. Dan berkali-kali saya harus ingatkan itu untukku. Firman Tuhan itu untukku, bukan untuk orang. Kan berkali-kali kadang orang itu menuntut orang lain untuk melakukan firman, respon benar dong. Kan saya udah pernah cerita 8 tahun yang lalu istri saya sampai emosi, yo respon benar, kau tuh yang benar terus, aku salah. Tapi sampai akhirnya satu titik hari itu saya ngomong, enggak gitu, respon benar tuh gini, waktu mama telepon tadi dengan AK-47, nah respon saya, respon benar, pakai peredam, selesai. Kalau respon saya salah, saya balas pakai basoka tadi. Cekek. Jadi saya yang harus berespon benar. Ngomong kanan kiri, firman itu untukku. Kalau aku mengasihi Tuhan, berarti aku harus menuruti firman Tuhan. Nah firman Tuhan kan banyak Bapak Ibu. Firman Tuhan paling tidak ya yang paling umum, 1 Tesalonika 5 ayat 18, firman Tuhan katakan apa? Mengucap syukurlah dalam segala keadaan. Jadi apapun situasi yang sedang kita alami, kalau kita mengasihi Tuhan, kita apa? Mengucap syukur. Ngomong kanan kiri, mengucap syukur.
Jangan salahin Tuhan terus pakai ayat lagi. Kan katanya Tuhan yang turut bekerja dalam segala sesuatu. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu, pekerjaan Tuhan itu sudah sempurna. Kasih Tuhan itu sudah sempurna. Kalau kita baca di dalam Roma pasal 8 ayat 32, ini ayat yang saya kupas di bulan Desember kemarin. Ayat ini ngomong gini, Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimana mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Sederhananya saya mau katakan ayat ini gini, sesuatu yang Allah gak wajib lakukan, itu pun Dia sudah lakukan. Allah gak wajib menyerahkan dirinya, mengorbankan dirinya, mati di kayu salib untuk menebus kita manusia yang berdosa, yang bertahun-tahun yang saya katakan di awal tadi, buat kita nyesek. Maaf, buat Allah nyesek. Allah gak wajib harusnya. Dia tetap Allah yang maha kudus. Tapi itu pun Dia lakukan bagi kita. Dia mau datang dalam kehinaan, mati di kayu salib untuk menebus hidup kita. Hal yang gak wajib, itulah grace. Sepanjang bulan lalu kita belajar tema grace di momen Natal kita. Sesuatu yang Allah gak wajib lakukan saja, Allah sudah lakukan. Masa hal-hal yang lain Allah gak lakukan? Bahkan yang saya katakan tadi, sejak penciptaan di awal, semua yang Tuhan ciptakan, semua baik. Jadi kalau kita ngomong apa yang kita alami itu enggak baik, ngomong kanan kiri, yang salah itu kacamatamu. Yang salah itu sikap hatimu. Karena engkau enggak mengasihi Allah lagi. Engkau lebih mengasihi dirimu, engkau ego. Engkau mengukur segala sesuatu berdasarkan kepentinganmu. Bisa paham kebenaran Bapak Ibu? Jadi mari jadi orang yang mengasihi. Karena kalau kita baca di Matius pasal 6 ayat 32, firman Tuhan ngomong gini, Yesus ngomong gini, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Apa itu? Makan, sandang, papan, ya semualah kebutuhan duniawi secara fisik, jasmani. Tapi firman Tuhan bilang apa? Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Ayat berikutnya katakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan. Sesuatu yang ditambahkan yang saya katakan tadi di awal itu cuman bonus. Bonus itu artinya apa sih Bapak Ibu? Sebenarnya boleh ada, boleh enggak kan? Tapi seringkali kita justru ngejarin bonus, begitu enggak dapat bonus kita komplain. Padahal segala sesuatu yang terbaik Tuhan sudah berikan dalam hidup kita. Saya percaya hanya orang yang mengasihi Allah dan hidup dalam panggilannya, dalam rencananya, dia akan berkata, hari ini hari yang kalimat terakhir lagi itu apa tadi? Ini hari yang terbaik. Terbaik itu artinya apa Bapak Ibu? Paling baik. Setiap hari kita bisa ngomong hari ini hari yang terbaik. Aku jalani bersama dengan Tuhan, amin. Jadi mari Bapak Ibu pakai kacamata yang benar firman Tuhan. Mengasihi Allah, semakin hari semakin mengasihi Allah. Milikilah iman yang benar, iman yang timbul dari firman, bukan mengejar iman yang besar. Karena firman Tuhan, Yesus gak pernah ngajarin kita untuk membuat iman kita semakin besar. Karena Yesus ngomong iman sebesar biji sesawi aja, itu sudah bisa memindahkan gunung. Jadi gak perlu iman yang besar, yang perlu itu iman yang benar. Apa bedanya iman yang besar dan iman yang benar? Masalahnya banyak orang yang mengejar iman yang besar, dia berharap hal-hal yang spektakuler, supranatural itu terjadi, mujizat dalam hidupnya. Nah sayangnya, ya saya nggak mau mendiskreditkan lah, tapi realita yang saya lihat seperti itu. Ada begitu banyak orang Kristen, ya kalau kemarin ada yang tanya gini, Pak, mujizat itu sebenarnya untuk siapa Pak? Mujizat itu untuk orang percaya atau untuk orang yang tidak percaya? Harusnya untuk orang yang gak percaya. Dia sakit, doa, tumpang tangan, sembuh. Supaya dia akhirnya jadi percaya. Kalau awal-awal kita percaya, oke lah dikit-dikit minta tanda, dikit-dikit minta mujizat. Tapi kalau udah 10 tahun jadi orang Kristen, 20 tahun jadi orang Kristen, 30 tahun jadi orang Kristen yang dikejar mujizat aja. Kalau nggak dapat mujizat kecewa, mundur. Oh dapat mujizat, berkobar-kobar. Nanti nggak dapat mujizat lagi, redup lagi. Aduh,
Nggak seperti itu kekristenan. Nah makanya di Pelita kan kita nggak terlalu iming-imingin jemaat. Karena itu kan paradigma agamawi. Cari Tuhan supaya apa? Diberkati. Salah Bapak Ibu. Tuhan itu sudah lebih dulu berkati kita dan sudah lakukan yang terbaik bagi kita, amin. Kalaupun kita beribadah hari ini bukan supaya diberkati Bapak Ibu, tapi karena kita mengasihi Tuhan. Dan firman Tuhan katakan kamu harus beribadah kepadaku. Ibrani 10 ayat 25 katakan jangan tinggalkan pertemuan-pertemuan ibadah. Itu perintah Tuhan. Dan orang yang mengasihi Tuhan akan melakukan firman Tuhan. Itu masalahnya Bapak Ibu. Tapi bagian Tuhan memberkati kita udah pastilah Bapak Ibu. Ngomong kanan kiri, udah pastilah Tuhanmu itu ingat akan janjinya. Tuhan gak pernah ingkar janji. Tapi maksudnya sikap hati kita ini harus benar Bapak Ibu. Jangan semua diukur dengan kepentingan kita. Jangan semua diukur dengan hal-hal jasmani. Tapi mari punya kacamata yang benar, cara mengenal Allah, memandang Allah lebih dalam lagi. Jadilah orang yang mengasihi. Karena sekali lagi, yang terbaik yang harusnya Allah gak wajib lakukan, itu saja dia sudah lakukan bagi kita. Oleh sebab itu percayalah, Bapamu tahu. Makanya saya katakannya, Allah sudah melakukan bagiannya, bahkan apa yang seharusnya Allah tidak wajib melakukannya, Allah sudah lakukan. Jadi bukan Allah yang harusnya kita tuntut lagi untuk menjadikan semua baik, tapi bagaimana kita memandang segala sesuatu dan meresponi segala sesuatu sebagai umat pilihan yang mengasihi Allah dan hidup dalam rencananya. Jadi gak usah nuntut Allah lagi melakukan sesuatu yang baik, semua yang Allah lakukan itu pasti baik, tinggal respon kita, hati kita, sikap hati kita berkata gak, sebab hari ini hari yang terbaik. Amin. Jadi poin yang terakhir yang saya katakan tadi sudah saya katakan di awal, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Karena saya percaya orang yang punya iman yang benar mintanya juga gak aneh-aneh, gak neko-neko. Gak mungkin kan orang yang punya iman yang benar karena mengenal firman minta tembus togel 4 nomor gitu kan. Terus dia main slot itu wah lewatan. Itu jangan-jangan orang yang punya iman yang besar yang saya katakan tadi. Orang yang punya iman besar itu kadang kelihatan lebih rohani loh. Karena tadinya dia gak pernah doa, begitu ada masalah dia jadi suka doa. Supaya dia pikir imannya dia besar, supaya Allah dia bisa atur. Yang tadinya gak pernah puasa, ini karena pergumulannya lebih berat, jadi lebih sungguh-sungguh dia puasa lagi. Karena dia pikir dengan dia berdoa, dengan berpuasa, dia berhak mengatur Allah untuk jawab apa yang dia mau. Nah iman yang benar itu adalah iman, kalaupun gunungnya gak pindah, dia tetap bersyukur. Amin. Itulah bedanya iman yang besar dan iman yang benar. Ngomong kanan kiri, kamu selama ini ngejar iman yang besar atau iman yang benar? Wah doa supaya tender ini jebol. Dalam nama Yesus. Sama kan beberapa waktu yang lalu kita belajar tentang Elia di tepi sungai Kerit. Dan saya ngomong di Koram Deo, dia sudah di PW, posisi wena. Air tinggal cedok di sungai Kerit. Pagi petang dia kan intermediate fasting juga kan, makanya cuma 2 kali kan. Pagi dikasih burger, kan roti dan daging, burung gagak anter. Petang, sore itu dikasih burger lagi. Kalau zaman sekarang burger, kalau dulu firman Tuhan ngomong roti dan daging. Tiba-tiba sungai Kerit jadi kering. Kalau Bapak Ibu di posisi Elia, terus Tuhan suruh pergi ke janda Sarfat, bukan janda kembang dan bukan janda kaya. Kira-kira Bapak Ibu akan berdoa atau taat lakukan firman? Ingat Elia ini bisa doa, tutuplah langit. Dia doa bisa bukalah. Kalau dia doa bisa buka mata air gak sebenarnya? Harusnya bisa. Tapi apakah itu yang Elia lakukan? Enggak, Elia apa taat pergi. Ngomong kanan kiri, kamu kalau ngadepin masalah, suamimu tukang marah, kamu doanya seperti apa? Tuhan ubahkan suamiku, Tuhan ubahkan istriku, dalam nama Yesus, tumpang tangan waktu tidur, dalam nama Yesus. Ngomong, yang perlu kamu ubah itu kamu lebih paham Bapak Ibu kebenaran ini. Sehingga kau bisa memandang semua keadaan itu baik-baik saja. Karena orang yang mengasihi Allah itu akan menuruti segala firman Tuhan. Amin. Mari kita naikkan pujian tadi. Dan ngomong, ingat ya, ini bukan dongeng ya. Ini bukan dongeng.
Jadi pujian kita itu memang statement kita, Tuhan aku mau mengasihi Engkau. Kan kalau lagu yang umum, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Tapi hari ini saya percaya kalau kita mengasihi Allah, Tuhan mau suka-suka buat apa dalam hidup kita akan tetap apa? Bersyukur. Amin. Hidupku ada di tangan. Tunggu. Yuk bangkit berdiri Bapak Ibu, kita naikkan pujian ini. Jadi sekali lagi ngomong kanan kiri, ingat ini bukan lagu dongeng ya. Ini realita hidup kita. Hidupku ada di tanganmu, kau beri rancangan yang terindah. Amin. Tak hanya yang baik saja yang ku terima, walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku terkoyakkan, pujianku takkan terhentikan, Roh-Mu yang memberi penghiburan. Akan ku pikul salibmu, hiduplah kasih setiamu, ku bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku. Yuk sama-sama katakan, ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, hatiku kan bersyukur. Dengan iman katakan apa? Hari ini hari yang terbaik. Mari nyanyikan pujian ini sebagai orang-orang yang mengasihi Tuhan. Amin. Kita mau bersyukur dalam segala keadaan kita. Ada di tangan-Mu ya, kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima, walau tubuhku diremukkan ya, walau jiwaku terkoyakkan, pujianku takkan terhentikan, Roh-Mu yang memberi penghiburan. Akan ku pikul salibmu, teguhlah kasih setiamu, ku bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, segala ku kan berduka. Dalam hari ini hari yang terbaik. Berapa banyak yang percaya hari ini hari yang terbaik dalam hidupmu? Jadikan setiap hari hari yang terbaik dalam hidupmu dengan mengasihi Tuhan. Amin. Bapa, kami bersyukur buat firman-Mu hari ini. Biarlah kebenaran-Mu memerdekakan kami. Kami menjadi umat pilihan-Mu yang mengasihi Engkau, menuruti dan melakukan semua perintah firman-Mu, sehingga kami dapat menikmati segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kami. Itu mendatangkan kebaikan bagi kami, sehingga setiap hari kami dapat berkata, hari ini hari yang terbaik bagi kami. Karena kami percaya Engkau Allah yang baik, sungguh baik, sangat baik, selalu baik, dan selamanya Engkau baik. Bapakku bersyukur, dan biarlah kebenaran-Mu tinggal dalam hati kami, memerdekakan kami. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, kita akan dengarkan beberapa pengumuman multimedia. Tuhan memberkati. Sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu. Engkau dipilih oleh Tuhan Allahmu dari segala bangsa di atas muka bumi untuk menjadi umat kepunyaannya. Shalom.
kami mengucapkan selamat datang di keluarga Pelita Community Jambi. Bagi Bapak atau Ibu yang baru pertama kali beribadah di tempat ini, jika belum ada ibadah yang menetap, kami mengundang Bapak atau Ibu untuk bergabung beribadah bersama kami. Tanggal 20 dan 21 Januari 2024, Ibadah Raya K1, Ibadah Raya 3, dan Ibadah Raya Gabungan antara Gate dan Renew akan dilayani Bapak Yosua Iwan Wahyudi dari Abalak Jakarta dengan tema LGBT. Pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024, pukul 10.30 akan dilakukan pemberkatan nikah kudus antara Stephen Putra Utama dan Weliana di Sekretariat Pelita Ruang Sakura. Menjadi laki-laki adalah masalah kelahiran, tapi menjadi pria sejati adalah masalah pilihan. Pada tanggal 11 sampai 13 Maret 2024 akan dilaksanakan camp pria sejati yang bertempat di Training Center Pelita Community di Sungai Gelam dengan biaya investasi sebesar 350.000 per orang. Kami mendorong untuk setiap kaum pria yang sudah pernah menikah untuk boleh mendaftarkan diri Anda dalam camp ini dengan Bapak Hengkisi di nomor telepon 0822 8206 2888. Mari jemaat dan pelayan untuk bergabung berdoa berpuasa bersama-sama pada Sabtu 20 Januari 2024 pukul 12 siang di Sekretariat Pelita Ruang Anggrek. Kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Demikianlah perintah di sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Berdiri, kita akan akhiri pertemuan ibadah kita pagi hari ini. Dan tetap ngomong, ini bukan dunia dongeng tempat ini dunia nyata. Dan pulang nanti lakukan firman Tuhan, amin. Bapak, kami bersyukur, berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Kami mau beri tempat di hati kami untuk firman-Mu, sehingga kami tahu kebenaran, dan kebenaran itu merdekakan kami. Dan kami tahu kebenaran pagi hari ini, kami mau menjadi orang yang mengasihi-Mu, hidup dalam rencana-Mu. Dan satu-satunya bukti kami mengasihi-Mu, kami taat melakukan firman-Mu. Roh Kudus, tolong setiap kami untuk kami mampu melakukan firman-Mu, sehingga situasi apapun yang kami alami di sepanjang minggu ini, bahkan di sepanjang hari-hari hidup kami mau berkata itu yang terbaik bagi kami. Karena kami percaya Engkau sudah lebih dulu memberi yang terbaik bagi kami. Terima kasih Bapa, biarlah tangan kemurahan-Mu, tangan kebajikan-Mu, tangan kuasa-Mu menyertai hidup kami di sepanjang minggu ini, bahkan di sepanjang hari-hari hidup kami. Minggu depan kami boleh datang lagi beribadah kepada-Mu, bahkan dengan membawa jiwa-jiwa baru untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Terpujilah nama-Mu, kiranya kasih karunia Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus, serta pimpinan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai hari sampai Maranatha. Dia Yesus datang kali yang kedua, di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang terima berkat mereka katakan amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.